saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Di saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Di saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu, ku selalu mau dekat denganmu, ku selalu mau dekat denganmu. Shalom teman-teman Joel Kids, hari ini Faith Ranger akan menemani kalian di ibadah online Higher Than Ever. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah online, sertai dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's go! Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, siapa yang sudah siap untuk ibadah pagi hari ini? Katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Wah, luar biasa. Hari ini berjumpa lagi bersama Kak Melina dan Kak Bebe. di ibadah online Joel Kids Higher Than Ever. Ever. Wah, sebelum mulai Kak Mel mau tanya dulu nih. Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus, angkat tangan. Yang cinta angkat tangan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Wah, kalau gitu yang cinta sama Tuhan Yesus, Kak Amel mau ajak kita sembah Tuhan. Semua matanya ditutup, tangannya tetap diangkat. Dua-dua sekarang angkatnya, gak usah diturunin. Kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, aku mencintaimu. I love you Jesus, I love you. Semua matanya ditutup, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau puji Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Katakan, this is my love song. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus.
my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. I will worship Him with spirit and truth. I will worship Him with all my heart. Katakan I love Jesus. Matanya tetap ditutup, tangannya diangkat. Jesus. Katakan I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Semuanya yang cinta sama Tuhan Yesus, kita mau sembah Tuhan sungguh-sungguh lagi pakai lagu ini dari awal. Semua matanya ditutup, kita mau sembah Tuhan sungguh-sungguh. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. I will worship Him with spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh cinta dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini sungguh-sungguh kita sembah Tuhan. Kita minta Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Gak ada yang main kanan kiri. Kita mau fokus ke Tuhan. Kita mau sembah Tuhan lagi, sama-sama katakan I will worship Him. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. I love Jesus.
Tuhan terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah kami hari ini semuanya tidak jadi sia-sia. Tapi kami percaya Tuhan ada sesuatu yang diubahkan setelah kami selesai menonton ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang berikan kami sukacita yang dari-Mu, berkat yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami juga mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Wah, Kak Mel percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Betul lah Kak Bibi? Betul, Kak. Betul semua ya. Sekarang kita mau puji Tuhan, kita mau loncat-loncat buat Tuhan. Siap semuanya? Siap. Oke. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah. Jadi kesukaan siapa? Jadi kesukaanku, tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah lupa untuk kita apa? Berdoa ya dari Julia. Untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Sekarang gerak semuanya. Ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Yesus Tuhanku. Wow, semuanya luar biasa. Semuanya anak-anak Tuhan yang hebat. Sekarang tangannya diangkat, digerain kayak gini, kayak Kak Mel, kayak Agil BBB di depan. Bisa semua? Bisa dong. Wah, sama-sama dari awal katakan aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah. Jadi kesukaanku, tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu.
untuk menerangi kegelapan dunia. Bersinar, bersinar, kita bersinar bagaikan matahari, menyinar seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang semuanya mudah sekeliling kita. Loncat lagi, lebih tinggi lagi daripada yang pertama. Angkatnya lebih tinggi, lebih tinggi. Wow, luar biasa semua ada di Jaki. Katakan sama-sama dari awal. Kitalah Anak pilihan Tuhan, dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan. Kitalah terang bagi dunia untuk menerangi kegelapan dunia. Semuanya loncat, bersinar, kita bersinar bagaikan matahari, menyinar seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Semua katakan bersinar, bersinar, kita bersinar bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi katakan bagi orang-orang di sekeliling kita, di sekeliling kita. Semuanya loncat lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Wah, kalau bisa sampai tangan kalian bisa nyentuh atap-atap langit rumah kalian. Wah, keren semuanya. Katakan bersinar. bersinar. Wah, keren Jewel Kids. Yuk, sekarang kita mau sembah Tuhan. Kita mau minta Tuhan bersihkan hati setiap kita. Semua matanya ditutup. Minta Tuhan untuk ada di tempat ini, kita bersihkan hati setiap kita. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Minta Tuhan bentuk setiap hati kita. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup, tangannya diangkat. Kita mau sembah Tuhan. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Sama-sama minta Tuhan bersihkan lagi setiap hati kita dengan firman Tuhan. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu.
tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sukacita dan kebahagiaan yang kami terima Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang siapkan hati kami Tuhan. Biar hati kami ini menjadi tanah yang subur, biar setiap benih firman yang disampaikan dapat bertumbuh dan juga berbuah lebat dalam hidup kami Tuhan. Menjadi berkat buat hidup kami, menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik semuanya, senang sekali Kak Michael bisa bertemu dengan kalian semua. Sudah cukup lama ya Kak Michael nggak ketemu dengan kalian. Dan hari ini kita ada ibadah spesial, yaitu hari di mana kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Wah, ini adalah rangkaian cerita nih adik-adik. Mulai dari Tuhan Yesus lahir, kita rayakan di hari Natal ya. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Kita rayakan juga Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mati buat kita, buat menebus setiap dosa kita. Dan kemudian kita merayakan hari di mana Dia bangkit 3 hari setelahnya. Dan ini yang luar biasa tentunya. Kalau Tuhan Yesus cuma lahir, mati buat kita, tapi Dia nggak bangkit, artinya Dia Tuhan yang mati. Percuma adik-adik kita sembah. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit, Dia hidup, Dia Tuhan yang hidup. Itulah makanya kita harus sembah Dia sungguh-sungguh. Karena tidak ada satupun Tuhan yang seperti Tuhan Yesus. Tidak ada satupun manusia seperti Tuhan Yesus juga. Kenapa? Semuanya pasti mati. Gak ada yang bangkit. Tapi Tuhan Yesus bisa kalahkan maut. Dia bangkit dan Dia hidup buat kita semuanya. Nah, tapi setelah itu, hari ini kita merayakan hari apa? Hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik. Tentu adik-adik tanya, loh Kak Michael, kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa nggak tinggal di dunia aja? Setelah bangkit, tinggal di dunia, kemudian menjaga semua manusia, membuat manusia semua takut akan Tuhan, sehingga diselamatkan. Kenapa harus pergi ke surga? Adik-adik, kita mau baca satu ayat ya, di Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Nah, nanti tayangin ayatnya di sini. Adik-adik semuanya, Tuhan Yesus pergi ke surga ngapain adik-adik? Dikatakan di ayat ini, di rumah Bapakku atau di surga itu ada banyak tempat tinggal. Dan Alkitab berkata, Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat untuk kita semuanya adik-adik. Luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus berkata, aku sediakan rumah buat adik-adik dan juga buat Kak Michael. Buat papa mama, buat kakek nenek kita, om dan tante, disediakan rumah yang indah di surga suatu hari nanti. Wah, siapa yang pengen punya rumah yang bagus, yang keren nanti di surga? Coba Kak Michael mau lihat, angkat tangannya. Nah, ini dia nih, luar biasa adik-adik semua yang di rumah. Pasti pengen ya, punya rumah yang bagus yang ada di surga. Bukan cuma rumah-rumah Lego kayak gini. Itu mah cuma biasa. Tapi ini rumah yang sangat spesial buat adik-adik, buat Kak Michael, buat papa mama. Nah adik-adik semuanya, Tuhan sudah menyediakan. Dan di ayat ini, di ayat yang ketiga, Dia berjanji suatu hari akan datang kembali dan akan apa? Membawa kita semua untuk pergi ke surga adik-adik. Siapa yang pengen suatu hari nanti Tuhan Yesus datang kembali dan bawa kita pergi ke surga? Siapa yang mau? Wah, Kak Michael juga pengen adik-adik semuanya. Siapa yang gak pengen ketemu lagi sama Tuhan Yesus yang baik, yang mencintai kita, yang sayang sama kita? Aduh, pasti adik-adik pengen. Kak Michael juga pengen banget adik-adik ketemu lagi dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus janji adik-adik, aku akan datang kembali. Tapi kalau Tuhan Yesus datang adik-adik, kira-kira datangnya seperti apa? Kalian pernah bertanya-tanya nggak? Kalau Tuhan Yesus datang, kira-kira datangnya gimana? Masa Dia ketok-ketok pintu rumah kita? Tok, 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 permisi, permisi. Joni ada nggak ya? Permisi, gitu. Terus dibukain pintu. Maaf Tuhan Yesus, Joninya nggak ada. Oh, nggak jadi kalau gitu. Nggak jadi jemput. Masa gitu? Kan enggak kan adik-adik? Caranya gimana sih Tuhan itu datang nanti suatu hari nanti? Nah, di 1 Tesalonika
ayat 5 sampai 2 dikatakan seperti ini. Dia akan datang seperti pencuri. Wah, seperti pencuri? Masa Tuhan Yesus pencuri? Bukan adik-adik. Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Gak ada yang tahu. Pernah nggak adik-adik? Ada pencuri. Ya jangan deh, nanti datang ke rumah pencuri gitu, serem ya. Tapi ada nggak sih pencuri yang berkata, permisi ya Pak, nanti malam saya mau datang, saya mau mencuri. Pernah nggak kayak gitu? Nggak mungkin. Pencuri selalu datangnya sembunyi-sembunyi. Waktu nggak ada yang lihat, lagi tidur semua, pencurinya datang, ambil barangnya dan lari. Nah, Tuhan dikatakan akan datang seperti pencuri. Datangnya tiba-tiba, kalau kita nggak siap, maka kita tidak akan ikut bersama dia ke surga. Waduh, bahaya ya adik-adik kalau sampai nggak siap. Kalau Tuhan Yesusnya datang dan kita nggak siap, kita nggak bisa ikut sama-sama dia ke surga. Aduh, serem adik-adik. Karena itu, kita mau belajar hari ini. Di Alkitab dikatakan, nanti dia datang seperti pencuri. Kak, dia ngetok rumah kita nggak? Nggak adik-adik. Di 1 Tesalonika lagi, ayat 4, pasal 4 ayat yang ke-7, maaf. Adik-adik semuanya, dikatakan bahwa Tuhan Yesus nanti datang dan kita semua yang percaya akan diangkat menyongsong dia di awan-awan. Kak Michael contohin nih, Tuhan Yesus nanti akan datang ke dunia. Dia nggak turun ke dunia, dia di awan-awan. Dan waktu dia di awan-awan, semua yang percaya kepada dia, nanti banyak orang-orang akan ikut naik. Terbang ke awan-awan. Begitu caranya nanti adik-adik. Jadi bukan Tuhan datang ke rumah masing-masing, berkata permisi, ada Joni nggak? Ada Robert nggak? Nggak ada. Ada Susi nggak? Nggak ada adik-adik. Nanti dia datang, Alkitab berkata dia akan datang di awan-awan atas seluruh dunia. Dan semua orang akan lihat. Yang lihat akan naik, terbang ke awan-awan. Diangkat, naik ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi kira-kira siapa sih adik-adik yang nanti diangkat? Apakah semua orang akan diangkat? Atau siapa yang diangkat? Ada banyak anak-anak. Kira-kira semua akan diangkat gak adik-adik? Ada yang dari Brasil, ada yang tinggalnya di Cina, ada yang tinggalnya di Indonesia, ada yang tinggalnya di kota Semarang misalnya. Ada yang tinggalnya di makan pizza. Oh, di Italia gitu. Apakah mereka akan diangkat adik-adik? Kita coba. Suatu hari Alkitab berkata, Tuhan akan datang atas dunia. Waktu dia datang di awan-awan, ada yang diangkat. Gak semua. Waktu dia jalan lagi, ada lagi yang diangkat. Tapi nggak semua. Dia jalan lagi. Ada lagi yang diangkat. Tapi nggak semua adik-adik. Ada yang diangkat, Alkitab berkata. Ada juga yang ditinggal. Dia nggak ikut diangkat. Nah, siapa kira-kira adik-adik? Anak-anak yang nanti diangkat oleh Tuhan Yesus. Siapa kira-kira mereka? Adik-adik mau tahu? Tangannya dilipat lagi dong. Perhatikan ke depan. Semua perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita akan dengarkan siapa sih yang diangkat sama Tuhan Yesus. Kita mau lihat satu-satu nih. Banyak yang ditinggal, nggak diangkat sama Tuhan Yesus. Waduh, ini gimana ini ya. Siapa sih yang diangkat? Kita baca yang pertama dulu nih. Anak pertama. Kenapa sih dia diangkat? Di belakang tulisannya nih. Nah, yang pertama, orang yang diangkat adalah percaya. Kalau adik-adik itu percaya pada Tuhan Yesus, itu adalah syarat pertama kalian bisa diangkat naik ke surga.
Pertanyaannya sekarang, kalian masih percaya nggak sama Tuhan Yesus? Alkitab sudah berkata kan di Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Adik-adik semuanya, apakah kalian sampai hari ini masih percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan? Jangan-jangan kalian nggak percaya lagi. Kalian mungkin berkata, aku nggak percaya, bener nggak ya Tuhan Yesus itu Tuhan? Jangan-jangan bohong. Jangan-jangan cuma kata papa mama, kata guru sekolah minggu. Ternyata Tuhan tuh bukan Tuhan loh. Aku nggak percaya lagi Tuhan punya kuasa, aku nggak percaya. Kalau kalian nggak percaya lagi pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka adik-adik tidak akan diangkat naik ke surga. Akan ditinggal seperti anak-anak yang lain. Anak-anak yang nggak percaya akan ditinggal semuanya. Nggak akan naik ke surga adik-adik. Kenapa? Karena dia tidak percaya pada Tuhan Yesus. Berikutnya, apa sih adik-adik syaratnya supaya kita diangkat? Yang kedua adalah, anak ini, kebenaran. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak yang diangkat, syarat kedua adalah bukan cuma percaya, tapi dia juga melakukan kebenaran. Melakukan yang baik. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia sembah Tuhan. Dia lakukan yang baik. Hormat pada orang tua. Dan orang-orang itu, anak-anak itu, yang nantinya akan diangkat. Jadi bukan cuma percaya, aku percaya Tuhan Yesus, percaya. Tapi berbuat dosa terus. Suka mukul temannya terus. Gak bertobat-bertobat. Suka mencuri terus. Gak bertobat-bertobat. Orang yang seperti itu gak akan diangkat sama Tuhan Yesus. Syarat yang pertama, adik-adik harus apa? Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita harus melakukan kebenaran. Yang berdoa, rajin doa. Rajin ibadah. Lakukan yang baik. Suatu hari, kalian juga akan diangkat naik ke surga. Ada yang ketiga adik-adik. Apa yang membuat kita diangkat naik ke surga? Yang ketiga adalah setia. Nah, ini syarat yang ketiga, yang terakhir yang Kak Michael mau katakan. Harus setia kepada Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya. Aku tetap setia. Gak mau pilih juru selamat yang lain. Gak mau. Aku cuma mau Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Nah, itu yang selamat nanti. Yang akan ikut diangkat kalau Tuhan Yesus datang. Yang tidak percaya, yang tidak setia, yang tidak suka lagi ke gereja. Kak, aku tidak suka lagi ke gereja, males ke gerejanya. Asik di rumah, nonton TV, main video game, males ke gereja. Maka anak-anak itu suatu hari nanti, waktu Tuhan Yesus datang, nggak diangkat. Anak-anak yang sungguh-sungguh percaya, lakukan yang benar, dan dia juga hidupnya setia, dia yang akan diangkat nanti ke surga. Adik-adik, apakah kalian masih setia hari ini baca firman? Ayo. Masih setia menyembah Tuhan? Masih setia baca Alkitab? Ayo. Masih setia berbuat yang baik, doa? Jangan-jangan sudah males nih. Jangan-jangan sudah mulai nggak setia nih ke gerejanya. Sudah males-malesan, lebih senang main game. Hati-hati loh adik-adik. Tuhan Yesus sudah bilang loh. Di kitab tadi kita baca di 1 Tesalonika. Dia datang seperti pencuri. Kita nggak siap dia datang. Jangan sampai ditinggal adik-adik. Karena yang ditinggal serem banget. Alkitab berkata, semua yang ditinggal akan mengalami yang namanya penderitaan. Ngeri adik-adik. Setan akan datang ke dunia dan akan menghancurkan dunia. Akan banyak bencana, akan banyak hal yang mengerikan akan terjadi di dunia. Kita diselamatkan sama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan. Yang melakukan kebenaran. Yang setia pada Tuhan Yesus diselamatkan, dibawa masuk ke surga. Yang ini yang ditinggal, aduh adik-adik ini anak-anak juga termasuk.
yang tidak percaya, yang tidak setia ke Tuhan, ditinggal semuanya. Dan yang tinggal ini akan apa? Mengalami penderitaan. Setan akan hancurkan, akan buat menderita semua yang tertinggal. Adik-adik semua, jangan sampai kalian tertinggal loh. Kak Michael serius. Jangan sampai kita tertinggal. Hari-hari ini sungguh-sungguh ke Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Siapa yang hari ini mau Tuhan Yesus angkat naik ke surga? Suatu hari nanti Tuhan sudah janji, aku akan datang kembali dan bawa kita semua ke surga. Asal kita percaya, lakukan kebenaran, dan setia kepada Tuhan Yesus. Setia melakukan kebenaran. Nanti Tuhan Yesus akan datang dan angkat kita semua naik ke surga. Adik-adik mau? Yang mau? Hari ini Kak Michael mau berdoa buat kalian. Kalau kalian sudah tidak setia hari ini, bertobat. Ayo. Yang belum percaya Tuhan Yesus, hari ini bertobat. Bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Siap semuanya? Semua tutup matanya. Kita akan berdoa sama-sama. Kita mau nyanyikan satu lagu. Dikatakan, inilah aku Tuhan anak-anakmu. Aku mau percaya, aku mau setia sampai akhir. Semua tutup matanya. Semua tutup mata. Kita mau katakan dari awal, inilah aku Tuhan, anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah aku Tuhan, anak-anakmu, yang mengasihimu lebih dari segalanya, selalu bersamamu, tinggal di hadiratmu. Katakan, ku mau percaya, ku mau setia, mengikut Tuhan sampai akhir. Katakan, tetap percaya, tetap percaya, tetap setia, mengikut Tuhan sampai akhir. Ku mau percaya. Adik-adik yang percaya boleh angkat tangannya, taruh tangan satu di dada. Ku mau setia. Katakan, mengikut Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir. Sekali lagi katakan, tetap percaya, tetap percaya, tetap setia, mengikut Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir, sampai akhir, sampai akhir, mengikut Tuhan sampai akhir. Semua lipat tangannya, adik-adik yang ada di rumah. Ikuti doa Kak Michael. Tuhan Yesus, hari ini aku sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai hari ini Tuhan, aku mau lakukan kebenaran. Aku juga mau setia Tuhan, sampai akhir. Tetap percaya, tetap melakukan firman Tuhan di dalam hidupku. Tuhan Yesus,
tolong aku, jagai aku dari semua yang jahat. Buat aku tetap setia dan percaya hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Engkau naik ke surga untuk menyiapkan rumah untuk aku. Terima kasih Tuhan. Aku percaya suatu kali nanti kalau Engkau datang, Kau angkat aku naik di awan-awan dan tinggal bersama Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Semua katakan amin, amin. Adik-adik semuanya, Kak Michael rindu sekali lagi. Adik-adik semua cinta Tuhan, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Percaya pada Tuhan, tetap setia. Suatu kali Tuhan akan angkat kita naik ke surga. Adik-adik ada kabar spesial. Minggu depan ada satu yang spesial, yaitu apa? Iya betul sekali, album Joel Kids yang keempat. Yeay, mana nih celebrationnya? Tapi minggu depan adik-adik kita akan launching album keempat Joel Kids. Dan adik-adik semua jangan lupa dapatkan DVD, dapatkan flash disknya. Kalau kalian pengen, kalian bisa pesan, hubungi di Joel Kids, Instagram Joel Kids. Kalian di situ nanti kalian bisa dikirimkan album Joel Kids yang terbaru. Wah, keren banget. Harganya murah lagi. Oke, adik-adik semuanya. Jadi jangan lupa minggu depan ada acara spesial. Nanti akan ditayangkan juga sih di YouTube-nya Joel Kids. Oke, semuanya adik-adik. God bless. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Shalom teman-teman. Ayat hafalan di minggu ini adalah Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sekali lagi ya teman-teman, Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jangan lupa dihafalkan ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Indonesia supaya mereka memiliki hati yang takut akan Engkau. Berilah mereka hikmat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Indonesia supaya mereka tidak mengalami kelaparan lagi. Jadikan anak-anak Indonesia berbakti kepada bangsa dan negara, mencintai dan menghormati orang tua dan saudara mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita tadi sudah memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk terus memuji dan menyembah Tuhan dan jadi pelaku firman. Sampai jumpa di minggu depan lagi. God bless you, bye. Adik-adik semua, kita sudah selesai dengan ibadah spesial hari ini. Dan sebelum kita selesai, Kak Michael ingin berdoa buat adik-adik semua biar terima berkat yang dari Tuhan. Yuk semuanya, tangannya diangkat seperti ini, seperti orang yang menerima berkat, matanya ditutup. Nanti Kak Michael akan berdoa buat kalian semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini ya Tuhan. Kami sangat berucap syukur. Kami mengerti Engkau naik ke surga untuk menyediakan rumah buat setiap kami. Tuhan, berkati setiap anak-anak, berkati sekolah, berkati keluarga mereka. Biar berkat Tuhan turun, penyertaan Tuhan turun akan setiap anak-anak. Jauhkan dari semua yang jahat. Jauhkan dari semua penyesatan. Biar mereka semua tetap percaya, tetap setia ke Tuhan sampai akhir. Tuhan Yesus, tolong Tuhan kami semua, supaya kami bisa terus percaya dan setia kepada Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Semua kita katakan, amin. Luar biasa adik-adik semuanya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all. Dadah. Shalom teman-teman semuanya. Wah, kembali lagi di segmen Bivan. Oke, udah siap nih esnya teman-teman. Sudah pada gak pakai sepatu semua. Kita mau main game tes pengetahuan. Jadi mainnya nanti 2 orang ya. Siapa dulu yang mau main? Boleh? Siapa? Mau Homimah? Om Mimpa aja. Homimah aja ya? Om Mimpa aja.
Om Bimba aja ya? Bimba ya. Oke yuk, biar adil yuk. Om Bimba boleh. Hayung gambreng. Oh, Kenan. Oke. Siapa? Oh ini Cica. Wah. Aku sama Deren. Ya, oke yuk. Pemain pertama Kenan sama Kenan Deren. dan Deren. Oke. Pertanyaan pertama, siapa yang menulis kitab Kejadian? Dari satu. Loh, udah pas keluar meneh piye? Yeay. Bedake mana Bedanya ya? sini, bedanya sini, bedanya sini. Bedain kambing, bedain kambing. Ayo sini, sini, sini. Sini, sini. Oke, yuk next. Ini. Masuk. Siapa anak pertama Adam dan Hawa? Nek nggak tahu skip deh. Skip, oke. Apa arti Golgota? Skip, oke. Berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Siapa dulu nih kak? Bareng ya, lanjut. Siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Musa, oke, boleh. Keren. Ini keluar nggak? Keluar ya, tetap keluar ya. Betah ya, Jess. Betah, Jessica. Dingin ya, Jess ya, betah ya. Bedah ya, keluar ya. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Di kota manakah Tuhan Yesus lahir? Bethlehem. Wes, cancel dulu guys. Boleh keluar, silakan. Dikasih bedak. Yuk, urutan lagi sekali lagi. Tahan nih berapa detik. Dah, 1, 2, 3. Siapa yang malaikat yang memberitahu Maria akan melahirkan Tuhan Yesus? Jangan Deren yang menang kan? Ini kan keluar. Oke. Berdiri doang ya. Oke, boleh dikasih. Selanjutnya. 1, 2, 3. Apa profesi Yesus sebelum memulai pelayanannya? Oke, berapa hari Tuhan Yesus berpuasa? Wah, barengi. Apa arti INRI? INRI. INRI. Oke. Umur berapakah Yesus mulai mengajar? Oke, wes, mantap. Ayo, Jess. Keluar, Jess. Jessica. Bedah banget, ket mau. Mana bedaknya, Jessica? Boleh dikasih bedak. Oke, terakhir ya. Nih. Yuk, 1, 2, 3. Nama pohon yang dilarang dimakan oleh Adam dan Hawa? Pohon pengenalan baik. Oke, boleh keluar, Kenzo. Silahkan Kenzo diberi bedak. Wes, gimana kakinya? Aman? Gak aman. Oke guys, tadi itu keseruan kita main tes pengetahuan. Wah, tadi kakinya gimana rasanya dimasukin ke es guys? Gak enak. Wes. Hari kram ya, hari ini gamenya buat kram. Tapi di game selanjutnya akan ada hal yang lebih seru lagi. Oke, see you next video guys. Bye bye.
Shalom adik-adik semuanya. Nah, tadi gimana? Seru banget ya gamesnya ya. Wah, tadi Kak Esther juga lihatnya seru banget gamesnya. Tadi kita udah lihat ya, mereka masuk ke dalam kontainer es yang sangat dingin. Wah, itu sih dingin banget sih, epic banget sih dinginnya. Nah, tapi adik-adik ternyata ada firman Tuhan loh yang terkandung dari games tadi. Firman Tuhannya berjudul jangan pernah bosan dengan Tuhan. Jangan pernah bosan dengar firman Tuhan. Jangan pernah bosan untuk belajar firman Tuhan. Kenapa sih Kak? Kok firmannya tentang jangan pernah bosan buat belajar firman Tuhan? Tadi saat teman-teman kita main game tes pengetahuan. Kalau mereka nggak pernah baca Alkitab, kira-kira mereka bisa menang nggak? Nggak bisa ya Dedek, sama dengan hidup kita. Kalau kita males baca Alkitab, kita nggak suka untuk menyembah Tuhan, kita nggak suka untuk berdoa, kira-kira hidup kita bisa dimenangkan nggak oleh Tuhan? Nggak bisa ya Dedek. Tapi kalau kita mau rajin baca firman, kita mau dekat sama Tuhan dan kita nggak bosen buat berbicara sama Tuhan, pasti hidup kita akan dimenangkan sama Tuhan Yesus. Itu aja yang bisa Kak Esther sampaikan. See you adik-adik di minggu depan. Bye-bye.